Haleluya, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, setelah lama kita tidak bertemu ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, 2 minggu saya keliling ya, keluar kota, Jakarta, Surabaya, Makassar, Manado, ya Palu, Bitung, ya keliling. Saya pergi ke Manado, saudara, lalu ada seorang teman saya di sana, dia bilang, "Bu, nanti saya kenalin ibu sama satu pengusaha. Dia tuh lagi membangun bait suci." Oh iya? Di mana? Di satu pulau di Manado. Oh, bait suci, maksudnya iya bait suci seperti yang di Alkitab. Lalu saya tertarik lah ya. Yang luar biasa, Bapak ini tuh bukan orang Kristen. Ya, bukan orang Kristen. Ini soundman-nya mana ya? Tes 1 2 3 3 2 1. Tak usah pakai echo saya ya. 1 2 3 biasa aja ya. Tes 1 1. Lalu saudara, ya saya ketemu dia, saya dibawa masuk ke rumahnya. Lalu dia tunjukin, "Ini Bu, ya semua peralatan bait suci itu sudah siap. Di situ ada menorahnya, ada tabut perjanjian, ya sudah dibikin semuanya. Warnanya juga emas." Dan dia bilang, "Ini semua ukurannya sesuai dengan ukuran yang ada di Alkitab. Sesuai bait suci yang asli." Yang luar biasa, dia bukan orang Kristen dan dia tuh pengusaha, bukan pendeta loh. Jadi saya cukup kagum ya saudara melihat itu ya, kita aja yang pendeta nggak terpikir bikin begitu kan. Tapi dia terpikir loh, dan ukurannya itu persis seperti yang di Alkitab. Dia liatin saya kayak diktat begitu, "Ini loh Bu ya, di dalam kitab ini raja-raja ini, ulangan ini ukuran bait suci itu, halamannya ininya, tabut perjanjiannya sekian senti kali berapa." Dahsyat saudara. Ini masih bergema ya, memang ruangannya, atau coba tolong ya mic saya di flat aja, enggak usah, memang ruangan ya. Tapi biasanya tidak seperti ini ya. Ya udahlah ya. Jadi kayak mau nyanyi dangdut saya. Hello ya. Saudara, lalu akhirnya kami pergilah ke pulau itu, lihat ya. Di situ dia jelaskan kepada saya, "Bu, ini pintunya saya mau bikin lambang tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi harus ada simbol." Ketika saya mau kasih simbol Roh Kudus, ya sudah pasti di Alkitab itu Roh Kudus simbolnya apa? Burung merpati. Ya, burung merpati. Lalu kalau Allah Anak Yesus itu saya dapat simbolnya itu apa? Salib. Ya. Tapi Bu, waktu saya mau bikin simbol Allah Bapa, itu saya bingung. Karena enggak ada yang pernah melihat rupa Allah itu. Ya, di Alkitab saya cari, tadinya saya pikir Allah itu adalah Abraham. Karena di Alkitab dikatakan Abraham itu bapak orang beriman. Tapi bukan, ternyata Abraham itu manusia biasa. Dan saya cari di Alkitab, memang Allah itu tidak pernah menyatakan fisiknya. Ya, jadi saya cari bayangan tentang Allah, dikatakan kan Allah ketika berbicara kepada Musa dalam bentuk api yang menyala. Dalam bentuk angin yang berhembus. Jadi Tuhan itu Allah Bapa nggak pernah menunjukkan ya fisik nyatanya kepada manusia. Saya cari di Alkitab Bu, saya baca Alkitab, saya cari semuanya. Saya dapat Bu, satu firman Tuhan yang berkata begini, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tetapi jika engkau mengenal Anak, yaitu Yesus Kristus, Aku dan Bapa itu adalah satu." Dia bilang, saya dapat jawabannya, oh ternyata Allah itu adalah Yesus yang turun menjadi manusia. Jadi gambaran tentang Allah Bapa di tengah itu saya kasih gambar tangan Tuhan Yesus begini. Ya, 2.
wow, saya kagum lagi saudara. Dia buka ayat demi ayat loh. Saya bilang, Pak, kalau pendeta salah-salah sama Bapak ini kalah loh. Kalah loh saudara. Orang Kristen salah-salah, kalah loh. Ya, luar biasa sekali. Saya dibawa masuk ini, ya, saya bikin 3 ruangan seperti di Bait Allah itu ada halaman, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Ya, ini semua ukurannya sama, Bu. Dan saya tertarik saudara, akhirnya kami berdoa di situ. Saya juga berdoa buat dia. Waktu pulang saya tanya sama dia, Pak, saya mau tanya satu ya. Terus Bapak sekarang ini percayanya kepada Tuhan yang mana? Dia bilang, oh kalau buat saya semua agama sama. Jadi semua agama ada di hati saya. Tapi tadi Bapak meyakinkan saya lewat kebenaran firman Tuhan bahwa Allah itu turun ke dalam dunia dalam rupa Tuhan Yesus. Bapak ngomong sama saya begitu tuh, Bapak percaya enggak? Ya, terus dia bilang, ya gimana ya Bu ya, pokoknya bagi saya itu ya intinya dia enggak percaya. Lalu saya bilang sama dia, Pak, memang ya banyak orang bisa mempelajari Tuhan, tapi hanya sedikit yang bisa mengalami Tuhan. Karena Yesus berkata, Pak, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bapak boleh menguasai seluruh isi Alkitab. Bapak bangun bait suci sesuai ukuran Alkitab. Itu tidak gampang dan tidak mudah. Tapi saya mau bilang, Pak, ya, saya berdoa buat Bapak supaya Bapak juga dipilih Tuhan untuk datang, mendekat kepadanya, dan mengalami Tuhan. Lalu saya berdoa buat dia, saudara. Saudara, membangun tahta Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya kedengarannya ya sedikit bagaimana saudara, tapi percayalah tidak semua orang Kristen itu bisa membangun tahta Tuhan ya di dalam kehidupannya. Saya diberikan ayat hari ini Mazmur 99, mari kita buka bersama. Ya, Mazmur 99 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dikatakan di sana, judul perikopnya adalah Tuhan Raja yang Kudus ya. Ayat yang pertama mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar, ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyah. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Saudara, sebelum kita membangun tahta Tuhan, kita harus mengenal dulu siapa Tuhan. Kita tidak akan bisa mungkin menjadi tahta Tuhan. Apa itu tahta? Tahta itu tempat Tuhan berdiam. Ya, kita tidak mungkin bisa membangun tahta Tuhan sebelum kita mengenal ya siapa Tuhan itu, bagaimana sifatnya, supaya kita tahu bagaimana membangun tempat kediaman bagi Tuhan dalam hidup kita. Ayat ini berkata Tuhan itu Raja. Ya, kita harus mengakui dalam hidup kita bahwa Tuhan itu Raja. Kalau Tuhan itu Raja, ada orang saudara menghadap Raja sembarangan? Tidak ada saudara. Orang itu kalau menghadap raja saudara tidak ada di film-film atau di kerajaan. Saudara lihat orang masuk dalam ruangan raja ketemu ya gayanya pakai celana pendek, pakai yukensi dan halo bro. Ada begitu? Langsung dipancung, mati. Menghadap raja itu tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Saudara, Esther, ya kita baca kitab Esther itu, ada satu kisah bagaimana raja itu memilih seorang permaisuri. Untuk bisa seseorang menghadap raja dan dipilih menjadi permaisurinya, gadis-gadis cantik itu mereka
dibawa dulu ke satu tempat ya, di Puri Susan namanya. Perempuan-perempuan cantik ini mereka dilulurin dulu badannya ya, supaya sudah percaya. Kita buka aja. Persiapan untuk menghadap raja loh. Ester pasal yang kedua ya. Ester 2 ayat 12, tolong ditayangkan. Ester 2 ayat 12, persiapan untuk seseorang itu menghadap raja, wanita-wanita ini. Baca bersama 1, 2, 3. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, ya, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk apa? Pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Wow, untuk menghadap raja menjadi permaisuri, seorang wanita harus dilulurin dulu, dirawat berapa lama? 1 tahun. Ya, saya mau coba perawatan 1 tahun. Diminyaki pakai minyak mur, dirempah-rempah. Ya, tujuannya apa? Agar wanita ini yang akan menghadap raja, tubuhnya itu mengeluarkan aroma yang wangi. Jangan coba menghadap raja bau ketek. Baru masuk ruangan raja kecut, pancung, mati. Ya, itu hukumannya kalau raja tidak berkenan. Atau datang menghadap raja ada panu atau kurap, bau. Enggak. Itu raja manusia loh di bumi. Seseorang yang akan dipilih menjadi orang yang dekat dengan raja, menjadi permaisuri, 12 bulan perawatan. Ya, enggak gampang ya. Diminyaki pakai mur, diminyakin, seperti itulah, itu peraturan istana. Karena raja nggak mau yang bau, yang kurap, yang panuan, nggak boleh. Kita ini Kristen enak ya, Tuhan itu sahabat. Jadi biar kita mabok, kita bersinah, kita ya kepahitan, datang aja sama Tuhan, kan kasih karunia. Pret. Saudara, kita harus kenal siapa Tuhan. Ya, memang Yesus berkata, panggil aku sahabat. Tapi jangan lupa, Tuhan itu juga adalah Raja. Banyak orang Kristen lupa itu. Tuhan adalah hakim yang satu saat akan datang menghakimi. Jangan cuma bilang dia Bapa yang baik. Orang Kristen suka pakai ayat-ayat dia Bapa yang baik, yang selalu mengampuni, yang selalu baik, yang selalu menerima apa adanya. Jangan dininabobokan. Buka mata kita. Tuhan itu Raja. Kita sudah baca bagaimana seorang permaisuri yang akan menjadi orang pilihan raja. Enggak main-main, 12 bulan. Dia harus benar-benar dirawat supaya dia menghadap raja, baunya harum, dia cantik, kulitnya mulus supaya raja berkenan. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai raja di hidup kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghormati dia? Apa persiapan kita untuk membangun tahta Tuhan, menghadap kedatangannya kali yang kedua? Tidak sembarang orang bisa masuk istana kerajaan Allah. Kalau kerajaan Raja Ahasiweros saja seperti itu, saudara, apalagi kita menjadi mempelai Kristus. Kau jangan jadi Kristen yang bau kenajisanmu, bau percabulanmu, bau segala dosa yang kau simpan, kepahitan, amarah, semua berbau.
bagaimana Tuhan bisa berkenan kalau kita ini jadi Kristen yang bau. Persiapkan hidupmu. Bangun manusia rohanimu, saudara. Kita kembali kepada Mazmur 99 tadi, saudara. Ya, Tuhan itu Raja. Ya, bayangkan bangsa-bangsa gemetar, ia duduk di atas kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar. Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Ayat 3. Biarlah apa? Mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Kemudian setelah bagaimana kita membangun tahta Tuhan di hidup kita supaya dia mau bertahta dalam hati kita. Setelah kita mempersiapkan hidup, ya, menjaga kekudusan, membuang segala kekotoran. Yang kedua, mari saudara, ya, naikkan syukur kepada Tuhan. Untuk apa kita bersyukur? Yang pertama, karena kita ini dilayakkan. Darah Yesus menerima kita. Darahnya sudah membasuh kita. Karena itu sebagai orang percaya, kalau engkau mau melihat Tuhan bertata di hidupmu, banyak-banyaklah bersyukur. Jangan banyak bersungut-sungut. Waktu kau bersungut, Tuhan itu tidak suka tinggal dengan orang yang bersungut-sungut. Kenapa bangsa Israel satu angkatan yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mati semua di padang gurun satu angkatan. Hanya yang berumur 20 tahun ke bawah yang masuk sampai ke tanah perjanjian. Kenapa saudara? Karena dosa sungut, enggak main-main loh. Mati loh, binasa saudara. Ya, kita belajar hidup ini, ayo kita banyak bersyukur, amin. Apapun masalah, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, bilang Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Jadi istri, jangan jadi istri yang terus bersungut. Ya, suami juga tidak suka istri itu sungut. Amin nih Ibu. Ya, bapak-bapak amin. Yang kenceng dong aminnya. Saya ini lagi bela bapak-bapak loh. Ya, saya ngomongin ibu-ibu biar nggak usah bersungut. Ya, sampai ada cerita satu istri, satu bapak, suaminya, istrinya tuh bersungut, ya pulang suaminya baru bangun udah bersungut, pulang kantor bersungut. Lama-lama suaminya itu jengkel. Di samping rumahnya ada sumur tua. Dia bilang, mending saya buang istri saya ini ke sumur saya daripada saya tiap hari dia ribut. Dia ambil istrinya, saudara, malam-malam dia buang ke dalam sumur. Dia bilang, biar saja dia mati. Pagi-pagi dia bangun. Dia ketemu ada setan penunggu sumur. Dia tanya, siapa kau? Aku setan penunggu sumur. Kenapa kau ada di sini? Itu perempuan di bawah cerewet banget. Saya nggak tahan. Saya pilih keluar dari sumur itu. Bayangkan loh, setan aja keluar loh. Kalah loh sama istrinya ini. Makanya saudara, kalau engkau tuh bersungut-sungut, jangankan Tuhan, setan aja nggak betah loh tinggal sama kita. Apalagi Tuhan. Ya, membangun tahta Tuhan. Yang pertama di hidup kita, mari kita menyanyikan syukur, amin. Orang yang bersyukur itu diberkati Tuhan, amin. Tapi orang yang bersungut-sungut mati di padang gurun semuanya karena dosa sungut-sungut. Sungut-sungut memperlambat berkat Tuhan terjadi. Sungut-sungut memperlambat perjalanan rohani kita menuju perkenanan Tuhan. Sungut-sungut itu membuat kita ini semakin kabur saudara. Jadi jangan bersungut-sungut. Membangun tahta Tuhan di hidup kita, banyak-banyaklah bersyukur. Yang keempat dikatakan raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Kita harus tahu dan mengenal siapa Allah kita sebelum kita membangun tahta di hidup kita bagi Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan itu raja yang kuat, dia mencintai hukum. Nah, kalau kita tidak mencintai hukum, bagaimana Tuhan bisa bermanunggal dengan kita? Ya, dia mencari orang yang sehati sepikir dengan dia, saudara. Ya, jadi dia itu dikatakan mencintai hukum, yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan.
ada kriteria untuk Tuhan itu bisa tinggal dengan seseorang. Ya, kalau tadi kita sudah lihat Raja Ahasiwerus saja, ya, dia mencari kriteria perempuan yang cantik yang akan menjadi istri untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Tidak tanggung-tanggung 12 bulan perempuan harus dilulurin, dipakein minyak mur 1 tahun lamanya. Baru boleh menghadap kepada raja. Tuhan pun seperti itu. Dia mencari orang yang sehati, yang sepikir. Kalau kita menjadi orang-orang yang mencintai hukum, mau menegakkan kebenaran, keadilan, maka Tuhan, yes, ini cocok nih. Aku mau tinggal bersama dengan dia. Sebab dia mencintai hukum. Saudara, hanya orang-orang yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Wow, kalau kita bangun tahta dalam hidup kita buat Tuhan, Tuhan hadir. Dia Tuhan yang maha kuasa loh saudara. Kita nggak akan jadi orang yang biasa-biasa aja. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, engkau nggak akan jadi Kristen yang biasa-biasa. Hidupmu berubah, nasibmu berubah. Ya, perjalanan hidupmu akan menjadi orang yang berdampak. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup kita masuk sampai kepada rencana dan kemuliaannya bagi hidup kita. Amin. Ya, kalau Tuhan mencintai hukum, ayo kita mencintai hukum. Ya, apa itu hukum? Baca firman Tuhan. Hukum Tuhan itu adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang mengampuni, lepaskan pengampunan. Kalau Tuhan bilang hidup dalam kekudusan, ayo hidup dalam kekudusan, jangan main-main. Karena dia Allah yang mencintai hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan. Jangan berkompromi dengan dosa. Ayat 5, bagaimana membangun tahta Tuhan di hidup kita? Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Saudara, untuk membangun tahta Tuhan di hidup kita, mari kita ini jadi orang-orang yang mau meninggikan nama Tuhan di hidup kita. Amin. Kalau kita meninggikan nama Tuhan, itu artinya kita ini bukan orang yang sombong, ya. Ketika engkau menceritakan keberhasilan anakmu misalnya, aduh anak saya tuh sekarang itu loh, sudah jadi ya pilot luar angkasa. Ya, ini sudah tinggi sekali terbangnya ya. Luar biasa ini. Jangan engkau terus bilang, oh iya ya luar biasa anakmu. Oh iya memang dia dari kecil pinter. Ya, karena saya kasih makan dia bergizi. Karena saya kasih ini. Saudara, kalau engkau bermegah akan sesuatu, bermegahlah karena Tuhan. Orang muji anakmu, orang muji luar biasa. Semua karena anugerah. Semua karena Tuhan. Itu artinya kita meninggikan nama Tuhan. Ya, jangan mulutnya tuh kalau ngomong ketinggian, hati-hati nanti tabrakan sama pesawat loh. Ya, mulut kalau ketinggian ngomong tabrakan sama pesawat sakit loh saudara. Ya, jangan pernah lupa ketika orang ngomong apa bilang karena anugerah Tuhan. Semua yang kami alami hari ini itu karena anugerah Tuhan. Itu artinya kita sedang membangun tahta bagi Tuhan. Waktu kita ini suka meninggikan nama Tuhan, maka dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Ya, ucapkan segala sesuatu. Jangan sampai karena kita ini merasa mampu. Oh iya karena saya bikin begini, makanya oh iya. Dan kita melupakan Tuhan. Ada orang-orang kalau cerita kesuksesannya dia lupa loh. Padahal untuk bisa napas toh, ini anugerah. Amin. Jangankan melakukan ini dan itu. Bernapas pun kita ini cuma anugerah loh. Coba kalau Tuhan tutup lubang hidungmu. Bisa napas enggak? Enggak bisa kita. Ya, sehebat apapun kita tuh semua karena anugerah Tuhan. Makanya tinggikanlah Tuhan. Ya Allah kita, cara untuk kita membangun tahta Tuhan di hidup. Yang keenam, Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab. Bagaimana caranya membangun tahta Tuhan dalam hidup kita? Berserulah kepada
Tuhan. Jangan berseru sama mertuamu, amin. Ya, jangan orang tua, jangan kau berseru kepada anakmu. Ya, jangan berseru kepada pendetamu. Pinjam uang lah, apalah. Alkitab berkata, membangun tahta Tuhan itu artinya kita berseru kepada namanya. Sebab namanya itu nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Amin. Ayo berseru kepada Tuhan, saudara. Ya, bangun tahtanya. Ketika engkau ada masalah, datang di kaki Tuhan, berseru, Tuhan, aku berseru kepadamu, Tuhan. Jangan berseru sama mertua, ya juga orang tua, jangan berseru kepada anakmu. Ya apa-apa dikit anak lari, apa-apa dikit anak ya. Sehingga kita menjadikan orang lain Tuhan bagi kita. Sebaliknya, kita juga sebagai orang tua, jangan menjadi Tuhan bagi anak-anakmu, amin. Saya melihat banyak orang itu mau jadi Tuhan buat anaknya. Semua hidup anaknya dia mau urus, dia mau atur. Di sini tidak ada. Ya, anaknya mau begini dia atur. Jangan, itu harusnya begini-begini. Rumah tangga anaknya diatur, ya kerjaan anaknya diatur, semua mau diatur. Akhirnya dia mumet sendiri, pusing sendiri. Akhirnya kepahitan sendiri, sakit hati sendiri. Jangan jadi Tuhan, saudara. Ya, jangan engkau menjadikan orang itu menjadikan engkau Tuhan, bahaya loh. Ya, saya ini ya banyak membantu hamba Tuhan di desa. Tapi kalau mereka sudah berseru kepada saya nggak mau bantu malah. Saya takut mereka menjadikan saya Tuhan. Saya bukan Tuhan. Ya engkau punya Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan saya memberkati, ya saya berkati. Tapi kalau dia sudah mencari saya dalam segala hal, Bu Debi tolonglah, Bu Debi bantulah. Ya itu berarti orang sudah menjadikan kita Tuhan, itu bahaya loh saudara. Ya. Ayo kita berdoa hari-hari ini. Biar kita bangun tahta Tuhan di hidup kita. Kalau ada persoalan berseru sama Tuhan. Anakmu dalam kesusahan. Ada banyak orang tua anaknya kesusahan dia tolong. Anaknya begini dia tolong. Gadein sertifikat rumah untuk anaknya. Akhirnya dia gak ada tempat tinggal. Ya baru dia bilang kenapa Tuhan kau jahat. Tuhan bilang kau mau jadi Tuhan buat anakmu. Jadi saja Tuhan kau. Jangan saudara. Anakmu susah bilang sama dia. Nak. Berseru kepada Tuhan. Engkau punya Tuhan yang hebat. Tuhan kita tuh dahsyat. Dia hidup dan dia mau kita semua mengalami kedahsyatannya. Tapi orang jarang mau berseru kepada Tuhan. Orang yang membangun tahta Tuhan itu dia berseru. Dan Alkitab bilang ia menjawab mereka. Ayat yang ketujuh. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka dan mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Saudara, waktu engkau membangun tahta Tuhan di hidupmu, Tuhan akan menuntun engkau. Dia Tuhan yang masih berbicara. Saudara percaya enggak kalau Tuhan masih berbicara? Yang percaya angkat tangan, Tuhan masih bicara. Yang nggak percaya pulang saja. Ya, buat apa kita percaya Tuhan kalau kita tidak yakin dia berbicara? Seperti dia berbicara kepada Musa, seperti dia berbicara kepada Abraham, kepada Yesaya, kepada semua nabi-nabinya. Dia Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Bagi orang-orang yang mau berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan. Ada syarat, ya. Tuhan bicara kepada orang yang berpegang pada peringatan dan ketetapannya. Saya ingat sebelum pandemi Tuhan bicara sama saya. Cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Itu Tuhan loh. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya nggak tahu akan ada pandemi. Tapi saya nangkep suara Tuhan. Ambil alih dunia media, sampai saya bingung media itu apa. Saya cari-cari, tapi kemudian saya dapatkan YouTube. Oh ini loh, aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa, bahkan berkat bangsa-bangsa. Loh itu Tuhan. Dia menuntun orang yang setia berpegang pada peringatan dan ketetapannya. Saya lakukan saudara, saya taat, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba pandemi datang.
Dan saya taat melakukan, dan saya melihat buahnya. Ya, ternyata ketika pandemi gereja tutup, orang nggak boleh beribadah. Ya, saya punya sarana untuk menyampaikan kebenaran. Dan begitu banyak orang dikuatkan ketika ketakutan melanda seluruh bumi. Taat sama suara Tuhan, dia masih berbicara. Ketika awal tahun yang lalu saya dapat suara Tuhan, bangun sekolah Alkitab misi, kamu harus persiapkan penuai. Saya juga nangkap suara itu, Tuhan, aku enggak punya uang. Aku bukan orang kaya, bagaimana caranya? Enggak usah pikir itu semua, aku yang suruh, aku yang tanggung jawab. Kita pergi sama suami ke Karanganyar, Solo, cari tanah, enggak ketemu-ketemu. Saya bilang, Tuhan, kalau ini engkau yang suruh, engkau yang berperkara. Tiba-tiba orang telepon, Bu, Ibu lagi cari tanah ya buat sekolah misi. Lihat tanah saya di Bandungan ada, Bu, kalau Ibu mau. Kami cuma mau cari yang 1000 meter, dikasih 4.500 meter. Tuhan berperkara, waktu kita taat. Akhirnya diketemukan pemborong, Bu, ini gambar, keluar angka, miliaran lagi. Saya bilang sama suami saya, duitnya siapa ya? Oh tenang, saya bilang tenang. Nanti kita kasih rekening di layar. Saudara, pembangunan sudah mulai. Saudara yang mau menabur, silakan ke rekening ini. Waktu mau ditayangkan, Tuhan bicara sama saya. Coba kamu tayangkan itu nomor. Aku ndak ikut-ikut, kau bekerja sendiri saja. Ini proyekku, ndak usah kau intervensi. Saya bilang sama suami saya, jangan jadi, ndak boleh taruh. Nanti Tuhan ndak ikut bekerja. Mungkin kita bisa dapat uang sekian, tapi itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu rekayasa manusia. Ya udah, berarti nggak usah naruh ya, nggak usah. Percaya. Bulan Desember ini selesai, besok Januari sudah mulai. Semua karena tangan Tuhan. Saudara, Tuhan bicara, dia menuntun dan dia menggenapi waktu engkau membangun tahtanya dalam hidupmu. Amin. Yang terakhir aja tuh saya bilang sama suami, kita belum furniture apa semua, ndak ada loh. Bagaimana ini? Kita cari aja nanti yang murah-murah. Baru ngomong begitu, ada WA masuk, ting, Shalom Ibu Debbie, saya punya pabrik furniture di Malang. Tuhan suruh saya untuk menabur semua perlengkapan furniture di sekolah misi Ibu. Nanti saya yang sumbang. Saudara, kemarin saya pergi lihat, udah datang semua lemari, udah datang tempat tidur, ya. Lengkap itu kasur, spring bed, sama bantal dan guling. Saya bilang, keenakan ini hamba-hamba Tuhan ini ya. Dulu saya sekolah misi tidak begini. Saya dulu sekolah misi itu spring bed, enggak ada bednya, cuma spring. Ya, enggak pakai bantal. Kadang kita tidur pakai kerdus-kerdus Indomie buat taruh kepala. Ini kok dikasih bantal sama guling. Saya bilang, jangan pakai guling mereka. Ntar keenakan, peluk guling terus enggak mau pulang ke kampungnya. Ya. Saudara, Tuhan itu ajaib loh. Dan dia berbicara. Seperti dia bicara kepada Musa, dia mau bicara kepada saudara. Katakan, amin saudara ya. Bagi orang yang berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan. Saya bilang kepada anak-anak saya, selalu saya ingetin. Ingat ya. Kamu bisa sekolah pintar, kamu bisa belajar atau mencari segala sesuatu dengan kekuatanmu. Tapi hanya orang yang menghormati Tuhan, berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan, mereka yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Jangan kau tidak menghormati Tuhan dalam hidupmu. Nih loh, mami nih loh, saksi hidupnya. Bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Mami nih loh, enggak punya ijazah. Tapi kamu harus sekolah cari ijazah. Jangan ikut mami lain kasusnya. Ya. Tapi ini beda ya. Tapi Tuhan berperkara, saudara, nggak ada yang mustahil. Lalu ayat yang berikutnya, kita baca ayat yang ke-8. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka. Tetapi apa? Yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tuhan memang mengampuni. Tapi ingat, setiap perbuatan kita itu ada yang namanya tabur tuai. Engkau hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang berkenan pada Tuhan, maka saudara dikatakan Tuhan juga akan mempermuliakan hidupmu.
Tapi kalau engkau hidup memberontak terhadap Tuhan, tidak menghormati Tuhan, maka engkau juga akan mengalami banyak hal yang membuat hidupmu itu terpuruk, tertekan. Saya itu belajar dari kisah raja-raja di Israel. Ya, setiap kali pergantian raja begini, maka matilah Daud, digantikan oleh anaknya Salomo. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nanti Salomo mati, digantikan oleh anaknya. Anaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nanti ini mati, lalu gantilah naik ini. Raja Asa, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan, sehingga Tuhan memberkati. Pokoknya raja-raja Israel itu, mereka punya sebutan itu cuma dua. Melakukan apa yang baik di mata Tuhan atau melakukan apa yang jahat. Dan kerajaan itu tergantung dari perbuatan rajanya. Ketika mereka hidup jahat, ya penghukuman. Tuhan kirim orang Aram berperang kalah, taklukkan Israel. Tapi ketika mereka menghormati Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Kita belajar aja dari itu, saudara. Kenapa ada perjanjian lama ditulis? Supaya kita tahu sifat-sifat Tuhan. Ingat, dia Tuhan yang tidak berubah loh. Walaupun kasih karunia sudah diberikan, tapi sifat Allah, dia benci dosa itu tetap. Tabur tuai itu tetap. Dia mengampuni mereka, tapi dia juga yang akan membalaskan perbuatan mereka. Karena itu saudara, mari kita menghormati Tuhan supaya kita mendapatkan kemuliaan Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat 9. Baca bersama, saya undang para imam musik. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang kudus, dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, mari yuk kita akan memasuki tahun yang baru. Kita tinggalkan semua di tahun yang lama, dosa segala yang tidak berkenan kita tinggalkan. Dan kita mau masuk di dalam tahun yang baru dengan hidup yang menghormati Tuhan. Dan kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kita percaya dia Tuhan yang sanggup. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Biar kita mau berkata hari ini, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Karena itu kami mau menghormati Raja itu di dalam hidup kami. Biar Engkau bertahta dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus membangun tahta bagi Tuhan. Sebab Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Nyawa kami Tuhan yang pegang. Napas hidup kami Tuhan yang pegang. Bahkan segala sesuatu yang dapat kami nikmati hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami menghormati Tuhan.
di tahun-tahun yang akan datang. Seburuk apapun prediksi dunia, kami tahu kemuliaan Tuhan menanti kami, sebab kami mau menjadi orang yang menghormati Tuhan. Apa yang kami tabur, itu yang akan kami tuai. Bawa kami berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Materaikan firman ini dalam hati kami. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya, diberkati